Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya ada sebuah induktor bulat seperti donat. Untuk kondisinya seperti ini. Ini ada lilitan kawat. Oke, teman-teman. Dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman cara kerja dan fungsi dari alat ini. Oke, ini adalah kalau di dunia elektronik yang saya ketahui adalah induktor jenis cuk atau jenis bulat seperti ini atau jenis donat. Trafo jenis donat, trafo bulat. Untuk selanjutnya simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk yang pertama, di sini ada lilitan email atau kawat. Ini sekitaran ukurannya 0,3 mm. Ini saya ambil dari kumparan di bendix starter yang tidak saya gunakan. Dan di sini saya lilit secara rapat. Secara rapat, tidak ada spasi atau celah. Dan di sini saya lilit sebanyak 2 kali atau 2 lapis pada induktor donat ini. Dan untuk warna dari ferit atau tempat dari induktornya ini berwarna kuning. Ini saya ambil dari power supply dari komputer bekas. Saya ambil ini, saya cari yang ukuran paling besar dan kemudian saya lilit pakai kawat email dari relay starter yang sudah tidak terpakai tapi yang bagus atau yang orisinil, karena di sini untuk lilitannya ini terbuat dari tembaga asli. Ini nanti sangat mempengaruhi untuk hasilnya. Ini tembaga asli. Di sini saya akan mengukur dari induktor ini, induktor cuk, induktor bulat donat seperti ini. Saya akan ukur. Di sini untuk ukurannya sekitar 2,5 mili. 25 mm untuk diameternya, dan tebalnya itu sekitar 12 mm. Ini soalnya ada bermacam-macam, ada yang lebih kecil, jadi saya beli yang agak besar. Di sini saya gunakan untuk alat perbaikan dari sebuah aki motor, dimana untuk alat ini berfungsi untuk menginduksikan atau menimbulkan tegangan atau menaikkan tegangan dari sebelumnya, bisa naik sekitar 3 kali lipat dengan menggunakan komponen elektronik, dimana komponen elektronik ini cara bekerja adalah memutus dan menghubungkan arus atau pulsa atau pulser, yang intinya terjadi pemutusan arus secara cepat. Ini 1000 detik untuk cara kerjanya, sehingga terjadi pemutusan dan penghubungan arus secara cepat, sehingga terjadi induksi atau medan magnet secara kontinu atau berkelanjutan, tapi dengan waktu yang sangat singkat. Jadi di sini timbul bunyi atau timbul medan magnet dan menimbulkan suara getaran pada kumparan ini.
Di sini untuk cara kerja dari alat ini jika dialiri listrik, karena di sini merubah dari DC ke AC untuk melewati kumparan ini. Ini biasanya jika voltase aki 12 volt, nanti dinaikkan bisa menjadi 60 volt ke arus AC atau arus bolak-balik, kemudian diarahkan oleh diode seperti ini. Tetapi untuk kode dari diode yang terpasang pada alat induktor ini jenis yang frekuensi tinggi atau kecepatan bekerja pada pemutusan dan penghubungan arus yang tinggi. Jadi intinya di sini untuk diodenya itu berbeda dari kodenya. Ini biasanya FR602. Di sini juga saya ambil dari komponen di power supply-nya tersebut. Ini komponennya terhubung pada power supply bekas dari power supply komputer. Ini saya manfaatkan. Oke teman-teman, dan di sini untuk komponen atau saya rakit dari menggunakan induktor dan diode. Oke, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, untuk komponennya seperti ini. Ini adalah komponen utama induktor. Ini sama ukurannya untuk kumparannya, menggunakan induktor jok yang warna kuning. Kemudian di sini ada MOSFET, 2 MOSFET. Oke, IRF 540. Dan untuk MOSFET-nya ini saya ada 2, saya pasang 2, dimana untuk MOSFET utama ini bekerja menginduksi dari lilitan kawat di kumparannya ini. Oke, ini adalah MOSFET yang bekerja jadi memutus dan menghubungkan arus secara cepat. Oke, ini kalau tidak salah, ini karena saya bukan ahli elektronik, tapi hanya kira-kira sekitar 1 kHz. Oke, sekitar 1 kHz. Dan di sini ada tambahan dari MOSFET. Oke, di sini MOSFET-nya sama ukurannya. Dan di sini untuk MOSFET kedua ini berfungsi untuk switching on off kayak di sein motor atau rating motor. Jadi menghubung dan memutuskan arus secara pelan sesuai dengan setelan pada potensio sini. Ini hanya modifikasi. Dan untuk komponen rangkaian utama dari desulfator ini, desulfator ini sama pada semua skematik yang ada di banyak rangkaian. Ini sama semua. Oke, di sini ada komponen utama yaitu IC. Fokus. IC NE 555N. Ini sama, IC-nya 2 buah. Yang di sini ini untuk switching dari cara kerja di desulfator. Oke, pada desulfator pada umumnya. Dan di sini ini saya tambahkan IC 555. Ini untuk switching on off. Ini untuk modifikasi, memutus dan menghubungkan arus, dimana tujuannya supaya di sini untuk MOSFET bagian utama ini lebih dingin, ada jeda istirahatnya. Seperti itu yang saya lakukan untuk perakitan dari desulfator. Dan di sini ada kapasitor keramik AC. Ini ukurannya 100 nano. Ini bebas, saya kasih 2.
Ini bisa juga dikasih 4, oke, 4 buah seperti ini. Dan di sini untuk fungsi dari dari kapasitor keramik ini, kapasitor AC adalah menampung sementara dari hasil induksi di kumparan sini, kemudian di switching oleh MOSFET IRF540 dan disimpan sementara, kemudian dinaikkan voltasenya menjadi sekitaran 30 sampai 60 volt. Oke, karena di sini terjadi penyimpanan arus, kemudian di sini terhubung ke di MOSFET-nya ini belum terhubung ke negatif aki, kemudian karena di sini sudah on atau terhubung, jadi arus atau voltase yang ada di bagian kapasitor sini mengalir ke positif dan terjadi induksi pada kawat bagian positif atau kabel bagian positif ini, terjadi induksi dengan voltase yang lebih tinggi, tetapi arus yang dihasilkan itu sangat rendah sekali di sekitaran 100 mA. Kemudian dikembalikan lagi ke plat sel aki, oke, ke plat sel aki positif, kemudian menuju negatif, dan bertujuan untuk melunturkan atau menghilangkan kerak sulfur pada plat sel aki yang sulit dilakukan pengecasan atau menerima arus pengisian pada aki. Jadi alat ini biasa saya gunakan. Dan di sini ada kapasitor DC, kemudian ini adalah pengatur waktu, di mana switching ini bekerja pada 1 kHz. Di sini ada kapasitor Miller atau kapasitor AC 4,7 nano, dan di sini ada beberapa resistor dan diode 1N4148. Di sini ada transistor, untuk transistornya sini BC558. Oke, ini untuk bagian yang switching on off dimodifikasi pada rangkaian yang saya gunakan. Jadi untuk di sini untuk transistornya sini hanya sebagai variasi, oke teman-teman. Dan di sini untuk pewaktu dari saat on off alat ini dipasang, disturbator ini dipasang. Ini sesuai dengan setelan pada potensio ini PR, dan rangkaian di bawahnya seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan pasang alat ini pada sebuah aki. Di sini sudah saya siapkan aki ini sebelumnya, dimana untuk aki ini sudah saya pasang alat ini. Untuk sebelumnya, untuk voltase dari aki ini sudah normal di 12 volt. Kemudian saya pasang alat ini sehingga terjadi penurunan voltase atau discharger pada aki ini. Di sini saya akan coba ukur nilai voltase dari aki ini. Oke, saya ukur voltasenya 11,8. Oke, 11,8, dan saya akan coba pasang alatnya. Oke, saya pasang alatnya. Oke, saya pasang alatnya. Oke, sudah menyala. Oke, di sini untuk on off-nya di sini. Oke, ini adalah setelan dari potensio di bagian sini on off-nya. Oke, ini sesuai dengan voltase di akinya. Jadi alat ini tidak bekerja jika voltase sangat rendah sekali. Oke teman, dan di sini kita bisa lihat perubahan dari alat voltase aki pada saat alat ini dipasang. Oke,
ini 10 volt, kemudian turun ke 9 volt. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini sesuai dengan on off yang pada LED biru. Oke teman, dan di sini akan saya coba pindah dari posisi di ampulnya sini, saya pindah ke ampere meter ke 10 ampere, kemudian saya ukur dari arus yang mengalir pada desulfator ini. Oke, arus yang mengalir pada desulfator, kita akan ukur berapa nilai ampere yang dihasilkan dari desulfator, angka aman. Karena sebelumnya untuk pembuatan desulfator ini saya mengalami beberapa masalah, terutama MOSFET-nya itu sering off, sering mengalami kerusakan karena terlalu panas. Dan di sini sudah saya teliti untuk nilai aman dari arus yang digunakan atau arus desulfator discharger pada komponen desulfator, untuk nilai aman dari arus yang dihasilkan pada saat dipasang di aki. Seperti ini. Oke teman, karena di sini voltasenya sangat rendah, jadi di sini cukup kecil sekali untuk arus ini bekerja atau desulfator ini bekerja di 0,02 ampere atau sekitar 20 miliampere. Jadi alat ini belum bekerja secara maksimal dikarenakan voltase akinya sudah mulai menurun. Dan di sini saya akan coba untuk melakukan pengecasan pada aki ini sambil dipasang desulfator. Nanti berapa arus yang dialirkan pada saat desulfator ini bekerja. Oke, saya sambil cas, kita lihat hasilnya. Oke teman, dan di sini sudah saya pasang saya siapkan dari alat casnya. Saya pasang dari konektornya, bos. Oke. Untuk voltase akinya 11,2. Bisa nyalakan casnya. Oke, sudah mulai naik di 13,2. Saya besarkan lagi dari arusnya, nilai ampernya. Oke, saya tambahkan sekitar pengecasan 1 ampere. Dan di sini untuk voltasenya sudah mulai naik di 12,9 volt. Oke, sudah mulai naik. Ini belum stabil, kadang naik 2,9 volt. 2,9 volt. Dan di sini saya akan coba pasang dari desulfator berapa arus yang dialirkan pada saat voltase aki sudah mulai naik atau di atas 11 volt, 11,8 volt tadi. Oke, saya pasang, kita lihat hasilnya. Oke, di sini saat saya pasang, karena menimbulkan induksi, ini timbul percikan yang sangat besar sekali.
Oke, percikan yang sangat kuat, tapi di sini karena arusnya kecil, jadi saat dihubungkan seperti ini terdapat loncatan bunga api. Oke, ini. Oke. Ini tadi terjadi loncatan bunga api. Oke, seperti ini. Oke, terjadi loncatan bunga api, dan di sini untuk LED-nya sudah mulai menyala. Oke. Oke. Ini timbul bunyi. Oke. Ini timbul bunyi berdenging. Oke, timbul bunyi. Dan LED-nya ini sudah bekerja, on off-nya. Untuk LED yang hijau itu terus menyala, dimana untuk LED hijau adalah komponen utama dari desulfator pada umumnya. Banyak rangkaian banyak rangkaian pada umumnya, pada rangkaian desulfator yang banyak digunakan atau banyak kita lihat di online adalah rangkaian utamanya. Dan untuk LED yang on off yang warna biru adalah tambahan atau modifikasi. Oke teman, dan di sini untuk arus yang dihasilkan atau arus yang bekerja pada saat desulfator ini mengalirkan arus ke kumparan. Oke, pada arus mengalirkan ke kumparan ini sekitar 0,7 ampere, 0,07 ampere. Jadi alat ini bekerja di bawah 100 mA. 0,07. Oke, 0,07. Oke. Ini bukan 0,7 mA. Ini sangat kecil sekali. Karena kalau di atasnya di sekitaran angka 10 mA, di angka sekitaran 100 mA. Ini karena 70 mA sangat kecil sekali. Kalau di atasnya sekitar 100 mA atau 0,1, ini MOSFET-nya atau pendinginan pada rangkaian IRF 540 ini terlalu panas dan bisa menyebabkan short pada MOSFET-nya. Ini short langsung saat terjadi arus yang mengalir terlalu besar di sekitaran 100 sampai 150 mA. Ini kalau yang ahli elektronik mungkin sangat pintar, sangat master sekali atau lebih pintar dari saya. Jadi di sini saya belajar secara otodidak apa yang saya ketahui atau saya lakukan tanpa memiliki alat yang mahal. Ini kalau di elektronik itu osiloskop, ini sangat mahal. Jadi di sini saya membuat desulfator ini secara otodidak, secara secara nalar atau secara saya lihat bentuk fisiknya dan suara yang dihasilkan dan arus yang mengalir. Seperti itu untuk proses pembuatan desulfator. Ini sudah ada rangkaian di video sebelumnya, ada tulisan di thumbnailnya rangkaian desulfator di video terbaru. Oke teman-teman, dan di sini untuk voltase pengecasan aki di 13 volt. Karena di sini sudah saya tambahkan, saya pasang desulfator pada sebelumnya
Ini saat dipasang distributor itu voltasenya menurun. Oke, dan kemudian saya cas lagi. Saat proses pengecasan ini berjalan sangat lama sekali. Jadi saat proses pengecasan lama sekali, di sini terjadi penaikan arus atau nilai CCA. Jadi saat dilakukan pemasangan distributor, kemudian arus atau voltase aki menurun, kemudian dilakukan pengecasan kembali. Untuk proses pengecasannya itu tergolong sangat lama atau lambat, tapi arus yang dihasilkan itu besar sekali, atau bisa kita gunakan untuk starter motor. Ini adalah fungsi atau alat utama atau hasil dari pemasangan pada aki motor yang sulit dihidupkan. Oke, atau arusnya itu sangat rendah sekali. Dengan memakai distributor ini tentunya setidaknya bisa menaikkan dari arus CCA atau arus dari aki motor ini supaya lebih kuat untuk dilakukan starter, dimana kita bisa ketahui dari sebuah aki motor ini untuk nyalanya lampunya lebih terang, klaksonnya lebih nyaring, tetapi untuk starter tidak bisa digunakan atau tidak kuat. Dan dengan cara seperti ini saya gunakan distributor. Oke, saya biarkan saya pasang tanpa dicas, kemudian terjadi penurunan voltase, kemudian saat penurunan voltase saya lakukan pengecasan lagi sampai benar-benar full normal. Tetapi proses pengecasannya itu lambat karena sebelumnya untuk penyerapan penurunan arus voltase dari aki ini secara merata di dalam bagian akinya, sehingga saat dilakukan pemasangan ini voltase akinya menurun secara pelan. Jadi di sini sudah merata pada bagian sel plat selnya, ini voltasenya sudah menurun. Jadi saat dilakukan pengecasan ini voltasenya naiknya itu lambat, tetapi ini ada kelebihan dari proses ini. Jadi saat penaikan voltase lambat, ini arus yang dihasilkan semakin besar dan kuat, sehingga aki ini bisa normal kembali atau seperti baru lagi. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat tentang sistem atau cara kerja dari sebuah proses perbaikan aki, dimana untuk penambahan alat elektronik menggunakan sistem induksi atau kumparan pada rangkaian elektronik, dimana terjadi proses desulfasi atau proses pelunturan dari kotoran di plat sel akinya, dimana dengan cara ini arus yang masuk ke dalam plat sel akinya itu lebih maksimal, dan tentunya hasilnya itu lebih aman dan bagus. Ini kita bisa coba pada aki yang sulit dicas atau saat dicas itu panas. Ini biasanya pada aki jarang dipakai, kita bisa menggunakan rangkaian distributor, dan untuk rangkaiannya ini banyak sekali di rangkaian-rangkaian pada umumnya. Oke teman, terima kasih atas luang waktunya, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Saya berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang saya ketahui, saling belajar bersama, dan salam otomotif, salam elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk arusnya saat voltase, ini voltasenya belum naik. Oke, saya besarkan lagi. Oke, sudah naik 1,3 ampere, voltasenya 13,2, dan arusnya 0,7, timbul
medan magnet pada induktor dan menghasilkan voltase yang lebih tinggi. Oke, saat dibongkar seperti ini, timbul percikan pada akinya. Oke, pada kutub aki. Oke, ini adalah jika teman-teman membuat desulfator dan sudah bisa memercikan bunga api seperti ini berarti alatnya bekerja atau berfungsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.